warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video singkat yang berjudul Kerusakan Lingkungan di Bangka Belitung Akibat Pertambangan Timah. Sebelum memulai video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desti Romadia dengan NIM 1901025171 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Bapak Harina Redi, MPD. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Sumber Daya dan Keberlanjutan. Mari kita simak videonya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah lama dikenal sebagai daerah penghasil timah di Indonesia. Timah sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari masyarakat di sini. Selain sebagai profesi dengan alasan kebutuhan ekonomi, timah juga menjadi komoditas ekspor yang sangat menggiurkan. Terlebih lagi, jika harga beli yang ditawarkan oleh importir sangat melambung tinggi. Dapat dipastikan bahwa timah masih menjadi pilihan yang menggiurkan sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat secara umum. Selain masyarakat, timah juga dilirik oleh perusahaan swasta maupun perusahaan plat merah seperti PT Timah. PT Timah atau perusahaan yang dikenal dengan kode Emitintins ini memperoleh laba operasional senilai 630 miliar pada kuartal kedua tahun 2021 dan 270 miliar laba berhasil atau laba tahun berjalan. Tidak bisa dipungkiri bahwa timah dari sejak awal penambangan di Bangka Belitung hingga saat ini telah sedikit banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat juga bisa bertahan dan bertumbuh dengan melakukan penambangan timah hingga beberapa waktu. Kondisi ini sebetulnya menyebabkan dilema yang besar pada masyarakat itu sendiri. Pada saat polisi, masyarakat membutuhkan pendapatan ekonomi sebagai upaya untuk tetap bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan. Namun, pada posisi yang lain, masyarakat sendiri menyadari akan adanya dampak yang berbahaya bagi kesehatan diri serta dampak akan kerusakan lingkungan. Terdapat sejumlah 1021 kolong di Pulau Bangka pada tahun 2006. Jumlah ini barangkali sudah beranak pinak selama 15 tahun, meningkat saat ini sudah memasuki tahun 2022. Kolong yang merupakan hasil aktivitas penambangan timah ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dihasilkan yaitu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air bagi masyarakat saat dilanda musim kemarau. Bukan rahasia umum lagi bahwa kolong bekas tambang sering digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk mandi ataupun mencuci. Namun, hal ini tetaplah membutuhkan profesional agar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat agar tidak menyebabkan timbulnya penyakit. Kolong bekas tambang timah juga dapat menjadi tempat wisata jika berhasil dikelola dengan baik oleh berbagai pihak.
Tentunya harus melalui proses pemulihan dan pengolahan terlebih dahulu agar dapat menarik minat masyarakat untuk datang berwisata. Salah satu contohnya adalah tempat wisata Danau Pading di Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan kolam bekas tambang. Sementara itu, kolam juga memiliki dampak negatif karena perlu diketahui bahwa tidak semua kolam bekas tambang timah memiliki air yang berwarna jernih. Selain itu, ada pula kandungan zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia semacam timbal, termasuk bahan radioaktif seperti toron dan radon. Tentu saja, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat yang masih awam akan dampak bahayanya. Wahana Lingkungan Hidup Bangka Belitung mengatakan bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 ada 13 orang yang tewas di area bekas tambang yang belum direklamasi atau justru tengah dimanfaatkan sebagai penambangan ilegal. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan upaya pemulihan bersama yang semestinya dilakukan baik oleh masyarakat maupun dari pemerintah. Sudah terang sekali bahwa Timah mampu menempatkan masyarakat dalam kebimbangan. Jika tak menambang, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi, pada tahun 2020 lalu, pandemi menjalar ke seluruh dunia yang mengakibatkan kondisi perekonomian dunia melemah. Pada saat aktivitas perkantoran terkendala, kegiatan pariwisata terkendala, masyarakat masih mampu untuk bertahan dengan tetap menambang timah. Meskipun ada pula kekhawatiran akan lingkungan yang semakin banyak rusak. Lahan semakin tidak memadai seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Belum lagi lahan-lahan yang dialihkan fungsikan menjadi lahan tambang bagi masyarakat maupun korporat. Melalui dari darat hingga laut, semuanya ditambang demi kebutuhan manusia akan ekonomi maupun kebutuhan energi. Tidak perlu bertanya siapa yang bertanggung jawab, karena kita semua akan menanggungnya termasuk generasi setelah kita. Data yang dirilis oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dikutip oleh detik.com 2021, luas lahan kritis pada tahun 2019 di Pulau Timah ini seluas 20.078,1 hektar. Memang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah daratan Bangka Belitung secara keseluruhan. Namun, jumlah ini masih dikategorikan lagi dengan pemukiman, zona pemerintahan, dan kawasan perekonomian, sehingga lahan kritis tersebut dapat bermakna besar bagi lingkungan. Kerusakan di laut, terutama pada ekosistem terumbu karang, juga tak kurang dengan kerusakan yang terjadi di daratan. Tentu, problematika ini tidak terlepas dari kegiatan penambangan timah yang dilakukan pada wilayah perairan. Mulai dari kapal hisap, ponton apung, hingga kapal kerupuk berkontribusi terhadap kerusakan wilayah perairan. Sebagaimana yang tertera pada Parpol Belitung Go ID yang dirilis pada tahun 2010, kerusakan terumbu karang di Pulau Bangka Belitung mencapai lebih dari 50% ekosistem. Sementara untuk proses pemulihan ekosistem membutuhkan waktu hingga kurang lebih 50 tahun. Ini bukan suatu hal yang remeh. Lagi, jika dibandingkan, maka 50 tahun bisa disamakan dengan kehidupan 2 generasi. Sekali lagi, urusan kebutuhan hidup serta ekonomi akan menjadi alasan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kegiatan penambangan timah akan tetap berjalan. Bahkan, masyarakat yang menambang memiliki kebimbangan sendiri.
Dengan menimbang timah, masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan termasuk menyekolahkan anak hingga membayar pajak. Namun, masyarakat sendiri sadar ada banyak risiko yang mengiring selama aktivitas penambangan timah dilakukan, mulai dari rentan terhadap bahaya longsor yang sewaktu-waktu bisa terjadi, polusi udara yang sudah sangat jelas bisa membahayakan saluran pernapasan, hingga populasi suara karena terdekat dengan mesin-mesin pertambangan yang suaranya meradang seakan setiap penghantam perut bumi demi menemukan timah. Belum lagi dengan kondisi lingkungan yang rusak, karena notabene masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan timah bermukim tidak akan jauh dari lokasi penambangan, sehingga kebimbangan ini semakin bertambah-tambah. Kemana mereka akan mencari air ketika musim kemarau panjang melanda, dan di mana mereka akan mengungsi jika suatu saat terjadi banjir sebagai akibat dari hilangnya daerah resapan air berupa hutan yang kini disulap jadi kubangan. Tambang timah jelas sekali membuat masyarakat bimbang. Bahkan, hasil aktivitas pertambangan berupa kolong turut menambah kebimbangan tersebut. Selalu ada positif dan negatif dari apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang harus selalu diutamakan adalah jangan serakah, ambil secukupnya, lalu perbaiki meski tak bisa seperti semula. Di atas tanah yang ragam akan adat budaya dan toleransi ini, masih ada banyak orang yang ingin hidup, bukan hanya kita sendiri. Kebimbangan akan selalu membayangi, namun itu tidak akan mampu membuat aktivitas penambangan berhenti. Masyarakat butuh untuk keperluan ekonomi. Oleh karena itu, pemulihan lahan pasca tambang, meski berasal dari inisiatif penambangan sendiri atau pihak kooperator yang melakukan agar bisa mengembalikan fungsi hutan meskipun tak sebaik dulunya. Karena bagaimanapun, bimbangan masyarakat tetap lingkungan yang akan selalu menjadi korban pertambangannya. Kesimpulan dapat kita ambil dari kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat pertambangan timah, yaitu masa depan pertambangan timah masih memiliki potensi yang besar untuk membawa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke masa jenjang yang jauh lebih besar daripada saat ini. Pembangunan infrastruktur pengolahan timah dari liur hingga hulu sumber daya manusia yang memenuhi menjadi PR besar dalam menghadapi globalisasi. Kesediaan sumber daya alam belum cukup untuk bersaing dengan negara yang maju. Sebagai aset negara reguler yang memiliki harta kekayaan alam, Indonesia perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menjamin sumber daya alam yang ada di ini menjadi komoditas bagi era kebangkitan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mengurangi dampak yang diakibatkan dari pertambangan timah, rakyat ini disarankan untuk melakukan penegakan hukum peraturan daerah dan penguasaan terhadap setiap kegiatan pertambangan timah rakyat. Pembatasan pembukaan lahan dengan melakukan evaluasi yang ketat pada perencanaan dan pemberian izin usaha pembukaan lahan. Melakukan pemulihan kondisi ekosistem kawasan hutan, konversi yang telah rusak melalui rehabilitas hutan, melakukan dan pengawasan jalannya kegiatan reklamasi lahan bekas pertambangan timah rakyat. Sekian video yang saya sajikan terkait kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat pertambangan timah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.